Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Mereka. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Sarah Eset. Seperti apa cerita dari mereka? Mari masuk ke ceritanya. Sudahlah Lila, dia masih anak-anak. Jangan terlalu keras padanya. Bela Mas Anda. Anak-anak gimana mas? Usianya sudah 9 tahun dan tidak pantas lagi tidur bersama kita di sini. Andi harus tahu caranya mandiri. Lagi pula kita juga punya privasi bukan? Bisikku agar Andi tak terbangun. Tapi Lila, tidak ada tapi-tapi lagi mas. Kita sudah sepakat 2 tahun yang lalu bahwa Andi harus tidur di kamarnya sendiri, ucapku. Oke, tapi tidak hari ini Lila. Kau tahu kalau ibu sedang menginap. Aku tak mau mendengar ada drama malam ini. Nah, itu justru kita harus memperlihatkan di depan ibu kalau kita sedang mengajarkan Andi untuk mandiri mas, celotehku. Mas Anda menarik napas panjang, tanda dia sudah tak ingin berdebat lagi. Kemudian keluar dari kamar, menggendong Andi yang sedang tertidur pulas. Pagi cerah, aku segera keluar dari kamar untuk menemui Andi di kamarnya. Iya, betul, di kamarnya. Hari ini terasa sangat sempurna setelah bertahun-tahun kami membujuknya untuk berani tidur sendiri, tanpa harus ada tangisan yang diakhiri dengan kegagalan atas segala usahaku untuk membuatnya mau menetap di ruangan itu. Entah apa yang membuatnya tidak mau untuk tidur sendiri di kamarnya. Padahal yang ku tahu, dia bukanlah anak penakut atau mudah untuk terpengaruh dengan suasana sepi dan gelap. Bahkan jika kami tinggalkan sendiri. Tapi sudahlah, masalah itu tidak lagi menjadi hambatan. Sebab hari ini adalah hari bersejarah dalam keluarga kecilku. Mungkin terdengar berlebihan, tapi aku merasa bahwa ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Dalam tiap langkah menuju kamarnya, aku berpikir tenang. Hadiah apa yang kira-kira dia inginkan sebagai balasan, karena sudah bersikap lebih dewasa lagi. Ya tak mengapa sesekali memberikan hadiah untuk anak-anak. Semua orang tua akan memberikan itu jika mereka sudah mencapai satu prestasi dalam hidup, sebagai bentuk kebanggaan atas pencapaiannya. Dengan tidak sabaran, aku membuka pintu kamar Andi. Hening, senyumku tiba-tiba menghilang saat melihat ruangan dengan cat biru muda itu. Sebab Andi tidak berada di atas tempat tidurnya. Gelisah, aku berlari masuk, kemudian mencari ke seluruh tempat yang mungkin saja bisa jadikan sebagai tempat persembunyian. Lemari, bawah meja, bahkan kolong tempat tidur tak luput dari pencarianku. Tapi percuma. Dia tidak berada di ruangan ini. Aku berlari ke kamar untuk segera membangunkan Mas Anda. Mas, Andi hilang. Dengan kasar ku tarik tangannya. Masih pagi Lila. Dia berbalik dan kembali menarik selimut. Bangun mas, Andi hilang. Dia tidak ada lagi di kamarnya. Bentakku histeris. Apa? Suamiku terduduk dengan mimik seakan tidak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari mulutku. Sudah kau cari dengan benar? Sudah mas, seluruh sisi yang berada di kamarnya sudah kutelusuri. Dia tak berada di sana. Mas Anda segera berdiri dan berlari ke kamar Andi demi memastikan bahwa pencarianku sebelumnya adalah suatu keliruan. Namun semua sama saja. Tak ada sosok anak sematawayang kami di sana. Saat kau masuk ke sini, jendela kamar ini terkunci atau terbuka? Terkunci. Aku tak menyentuh jendela itu sedikit pun. Air mataku mulai terjatuh. Bagaimana bisa Andi menghilang begitu saja tanpa ada tanda-tanda dia keluar dari ruangan ini? Benar-benar terasa tidak masuk akal. Coba kau cari ke sekeliling rumah. Aku akan keluar dan mencari di halaman dan menanyakan pada tetangga. Mas Anda mencoba menenangkanku.
Aku mengangguk perlahan dan kami mulai melangkah menuruni anak tangga. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Suara itu terdengar lantang, seperti berada di dalam rumah ini. Itu adalah suara Andi. Aku dan Mas Anda saling bertatap-tatapan satu sama lain. Seakan apa yang berada dalam pikiranku sama dengan apa yang berada di dalam pikirannya saat ini. Ibu, kami serentak mengucapkan kata ini. Kemudian berlari dan membuka dengan kasar pintu kamar bawah yang biasa ditempati ibu Mas Anda jika dia menginap di sini. Napas lega keluar dari kerongkonganku dan Mas Anda saat melihat Andi berada dalam pelukan neneknya di atas ranjang. Andi, bentakku membuat ibu yang tadinya memeluk Andi menoleh dengan raut heran. Kenapa kau, Lila? Tanya ibu. Kenapa dia ada di sini, Bu? Tanyaku. Entahlah, semalam dia sendiri yang masuk ke sini dan meminta agar bisa tidur denganku. Kenapa tingkah kalian berlebihan seperti ini? Sambung ibu. Itu karena... Sudah, kau keluar saja, Lila. Biar aku yang jelaskan pada ibu. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat yang ingin kuucapkan, Mas Anda tiba-tiba mengambil alih. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju kamar, kemudian membanting pintu dengan sangat kasar. Terlaluan, benar-benar sangat keterlaluan. Situasi yang baru saja terjadi membuatku emosi. Entah mengapa aku merasa bahwa semua ketakutan dan imajinasi tidak beralasan yang selalu dipikirkan Andi sebenarnya berasal dari cerita-cerita ibu. Beberapa kali aku mendapatkannya berbisik dan bercerita tentang hantu yang sering berada di dapur, di tangga, atau di koridor kamar pada Andi. Dan yang jadi masalahnya, dia mempercayai cerita-cerita konyol itu hingga saat ini. Sudah aku bilang sebelumnya bahwa Andi bukanlah anak yang penakut. Buktinya saat kami sekeluarga menginap di rumah ibu, dia mau tidur dalam kamar kosong milik pamannya tanpa ada yang menemani. Curang, ibu membuat anakku takut untuk tidur di rumahnya sendiri dengan cerita-cerita gila. Sedangkan hal itu tidak dilakukan untuk rumahnya sendiri. Dan jika dia mengetahui bahwa aku dan Mas Andi mencoba mengajarkan anak kami untuk mandiri, dia akan marah dan menganggap bahwa apa yang kami lakukan terlalu keras. Seakan-akan tindakan kami adalah tindakan kriminal. Toh Andi tidak seranjang dengan kamu dan Anda. Dia punya tempat tidur sendiri di kamar kalian. Itu adalah kalimat pemungkas ibu saat kami harus beradu argumen masalah di mana seharusnya Andi berada di malam hari untuk terlelap. Bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu, walaupun di kamar ini ada 2 kasur, tapi tetap saja dia tidak tidur sendiri, melainkan ikut tidur bersama kami. Aku benar-benar kesal. Tiba-tiba, seseorang mencoba membuka pintu kamar. Aku tahu bahwa itu pasti Mas Anda. Dia pasti paham betul kalau aku sedang marah dan melakukan aksi tutup mulut saat ini. Saat melihat tubuhnya yang sedikit mengintip dari balik pintu, aku membalikkan tubuh. Tolong jangan sampai ada perkelahian lagi di sini, Lila. Aku tahu kau tak suka jika ibu memanjakan Andi, tapi dia sudah tua. Setiap nenek akan seperti itu pada cucunya, ucap Mas Anda setelah masuk dan duduk di samping ranjang untuk menemuiku. Tidak, aku masih jengkel, ucapku tanpa membalikkan tubuh. Bagaimana jika nanti malam kita coba untuk tidurkan Andi lagi di kamarnya? Ibu hanya menginap malam minggu saja, bukan? Mas Anda memberikan tawaran yang dia tahu pasti bahwa aku tak akan menolaknya. Janji. Iya, janji, ucapnya. Oke, akan kutagih janjimu malam ini, Mas. Aku kemudian duduk di pinggir ranjang bersebelahan dengannya. Siap, Ibu Ratu. Sekarang kau berdirilah dan masak sarapan, karena perutku sudah keroncongan dari tadi. Aku tersenyum dan mencubit lengannya. Hujan mengguyur sangat deras, tepat setelah Mas Anda pulang. Dia baru saja mengantar ibu dengan berjalan kaki. Iya, benar. Rumah ibu hanya berjarak beberapa meter dari sini. Kami bisa dengan mudah
saling mengunjungi hanya dengan berjalan kaki. Itu juga yang menyebabkan Andi sangat dekat dengan neneknya, sebab sering berkunjung ke sana. Saat Mas Anda sudah keluar dari kamar untuk mengganti pakaian yang basah akibat terkena hujan, aku dan Andi sudah siap menunggu di ruang makan untuk menyantap makan malam. Setelah semua selesai, kami duduk menghabiskan waktu di depan televisi. "Ndi, kok kamu takut tidur sendiri sih, Nak?" Mas Anda tiba-tiba memulai percakapan dan bertanya pada Andi yang sedang fokus menatap layar televisi. "Aku gak takut ya, cuma gak suka aja," jawab Andi cuek dengan gayanya. "Gak suka sama siapa?" sambung Mas Anda. "Mereka," jawab Andi singkat sembari membalikkan tubuhnya. "Mereka siapa, Nak?" tanyaku. "Mereka, Bu. Mereka yang sering diceritakan nenek. Mereka yang berada di rumah ini. Selain aku, ayah dan ibu," jawab Andi. "Maksudmu hantu?" Mas Anda penasaran. Dek, tiba-tiba lampu padam dan semua menjadi gelap gulita. "Mati lampu." "Yah," ujar Andi kemudian meloncat duduk di antara kami. "Tunggu sebentar, ayah mau mengecek saklar yang ada di depan dulu." Mas Anda berjalan perlahan di dalam kegelapan. Aku memegang tangan Andi dengan erat, berharap dia tidak ketakutan akibat gelap. Tapi sepertinya dia terlihat biasa saja. "Wah, tumben anak ibu tidak takut gelap-gelapan kayak gini." Aku menggodanya. "Ya enggak dong, Bu." "Terus kenapa kamu gak mau tidur sendiri?" tanyaku. "Ya karena mereka, Bu." "Mereka? Maksud kamu yang diceritakan oleh nenek?" "Iya, mereka yang selalu mengganggu di malam hari. Kadang tertawa-tawa, kadang menarik-narik kaki, kadang mengambil selimut saat melihat kita sedang sendiri. Jelas Andi. "Sudahlah, Nak, tak ada yang seperti itu di rumah ini. Tak pernah ada yang mencoba mengganggu ibu ataupun ayah selama tinggal di sini. Itu hanya karangan nenek saja." "Iya, karena ibu tak pernah sendiri." Andi sepertinya agak kesal. Kemudian kulihat sedikit cahaya yang memasuki ruangan ini. Dari cara jalannya, kami tahu bahwa itu adalah Mas Anda yang datang mendekat. Sepertinya listrik padam. Rumah sebelah juga tidak menyala. Mungkin karena hujan deras. Kita tunggu saja sambil menyalakan lilin di beberapa sudut agar mendapat penerangan, ucap Mas Anda. "Duh, lilin ada di lemari atas. Kalian tunggu di sini saja ya, biar ibu ambil dulu." Aku berdiri memegang gawai untuk mendapatkan cahaya agar bisa melihat lebih jelas. Saat mulai melangkah menaiki tangga, seseorang mendatangi dan memegang tanganku. Bikin kaget aja. Ternyata itu Andi. "Mau aku temani, Bu?" Aku terkejut dan merasa agak lucu mendengar tawarannya. Anak-anak memang terkadang bertingkah sedikit konyol di saat-saat yang tidak terduga. Untuk apa juga dia menemaniku mencari lilin dalam keadaan gelap seperti ini? Yang ada dia akan terus merapatkan tubuhnya hingga aku tak bisa berkonsentrasi mencari dalam gelap. Lucu sekali. "Tidak sayang, kau duduklah sama ayah. Ibu akan ke atas sebentar saja," jelasku sambil mengelus rambutnya. Andi melepaskan tangan dan berjalan kembali ke arah ayahnya, sedangkan aku melanjutkan langkah menaiki anak tangga dengan berhati-hati. Tak jauh dari ujung tangga, lemari tempat aku menyimpan benda-benda seperti lilin, benang, jarum jahit, kancing, sudah terlihat. Lemari itu berwarna coklat kehitaman dengan ukiran kayu yang indah. Itu adalah lemari jati yang diberikan ibu Mas Anda saat kami baru pertama kali pindah dan membeli rumah ini. Kini aku sudah berdiri di depan cermin yang berada pada pintu lemari itu. Dengan perlahan, kuangkat lengan dan mengarahkan cahaya ke pegangan pintu kecil yang berada di atasnya untuk mencari benda itu. Dan dapat. Aku tersenyum puas saat benda itu sudah berada di tanganku. Saat aku menutup pintu kecil tersebut, tiba-tiba, apa itu? Sekilas aku melihat pantulan seseorang yang melintas cepat dari permukaan cermin
yang berada di pintu lemari itu. Apakah itu Mas Anda? Bukan, bukan dia. Mas Anda tidak sependek itu. Lebih tepatnya seperti bayangan anak kecil. Mungkin saja Andi. Aku mengarahkan cahaya ke arah tempat sosok itu berlari tadi. Tadi sepintas terlihat dia berjalan dengan cepat menuju kamarku. Andi, kaukah itu nak? Aku mencoba memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Dengan rasa yang sangat penasaran, aku mencoba melangkah ke arah pintu yang sedikit terbuka itu. Deritan pintu terdengar cukup menyeramkan di suasana yang gelap seperti ini. Ditambah hujan deras yang tak kunjung reda. Lengkap sudah faktor-faktor yang bisa membuat bulu kuduk seseorang merinding. Saat mencoba melangkah masuk perlahan, tiba-tiba tubuhku terjatuh ke depan dengan pelipis kiri yang mendarat terlebih dahulu. Sial, aku terpeleset oleh ujung kaki kursi rias yang tak terlihat akibat minimnya cahaya. Sakit, kepalaku benar-benar sakit. Pandangan yang tadinya kurang jelas karena gelap, sekarang justru menjadi terasa kabur dan keabu-abuan. Bisa kurasakan lilin yang berada di tangan kiri, kini sudah patah dalam genggaman. Aku mencoba memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, agar kondisi tidak semakin rumit. Mungkin karena terjatuh tadi, tubuhku menjadi shock dan penglihatan menjadi sedikit terkunang-kunang. Aku terkejut ketika mendengar cekikikan halus, entah dari mana asalnya. Namun suara itu sangat kecil, bahkan terdengar seperti bisikan. Sepertinya halusinasi mulai terjadi saat terbentur tadi. Harus kulawan dan tidak boleh terpengaruh dengan situasi seperti ini. Segera aku tutup kembali mata dan menggeleng-gelengkan kepala, agar pandangan yang tadinya buram menjadi lebih baik. Dan benar saja, semuanya terlihat lebih jelas. Apa? Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti cekikan geli dari suara anak kecil yang sedang bermain. Andi, itu kamu nak? Aku berteriak dalam kegelapan, tapi hanya sunyi dan dingin yang ku dapatkan. Dengan gelisah aku mengangkat lengan yang masih memegang gawai untuk mengarahkan cahaya ke seluruh ruangan yang sepi ini. Pertama, wilayah ranjangku. Tak ada satupun yang aneh di sana. Kemudian bertolak ke arah sebaliknya, yaitu ranjang Andi yang berhadapan tepat di depan ranjang kami. Ada sesuatu di sana, seperti seseorang yang sedang berbaring di atas kasur Andi dan menutupi tubuhnya menggunakan selimut hingga ke atas kepala. Yang terlihat hanya ujung kepala yang ditutupi oleh rambut. Andi, apa yang kau lakukan di sini, nak? Tak ada jawaban darinya, tapi bisa dengan jelas kulihat tubuhnya bergerak-gerak dari dalam. Tak mungkin dia sedang tidur dan tak mendengarku. Mungkin dia ingin menjahiliku saat ini. Aku berjalan ke arahnya dan menarik paksa selimut yang sengaja digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat seorang anak yang menatap, seakan mengejek sambil menyeringi dari atas ranjang Andi. Yang dia memang seorang anak kecil yang mungkin berusia seperti Andi, tapi dia bukan Andi. Hanya rambut dan postur tubuhnya saja yang mirip. Itu bukan wajah anakku. Siapa kau? Tanyaku sambil menunjuk-nunjuk gelisah ke arahnya. Dia tak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya memutar-mutar bola matanya dengan senyum yang masih menyeringi, sangat mengerikan. Kemudian dia tertawa, seakan ada yang lucu di sini. Jangan main-main, siapa kau? Bentakku. Anak itu tiba-tiba terdiam dan menatapku tajam. Kemudian dia berdiri mematung di atas ranjang dan meloncat-loncat perlahan, kemudian kencang, semakin kencang, dan semakin kencang. Anak itu tertawa-tawa sangat keras dengan mata yang membelalak lebar, hingga tiba-tiba anak itu menghentikan loncatan lalu memiringkan lehernya, seakan menyadari sesuatu. Tolong ambilkan. Dia mengucapkan sesuatu. Apa? Aku tak mengerti apa yang dibicarakannya. Ambilkan. Sekali lagi dia mengucapkan kata itu. Ambilkan apa maksudmu?
Kesabaranku mulai habis. Dia tak menjawab pertanyaanku. Yang dilakukannya hanya mengangkat lengannya, kemudian menunjuk ke arahku. Tidak, bukan ke arahku, tapi ke arah lantai yang dekat dengan kakiku. Melihat itu, otomatis aku mengarahkan cahaya ke arah itu. Dan tubuhku bergetar hebat, karena tidak percaya dengan apa yang ada di depanku. Tepat di samping kakiku, terlihat bola mata yang tergeletak mengkilat-kilat, memantulkan cahaya dari lampu senter gawaiku yang kuarahkan ke sana. Aku mulai panik. Tolong ambilkan. Apa? Entah sejak kapan anak itu sudah turun ke lantai dan berjalan seakan mendekatiku. Melihatnya aku segera berlari tanpa berbalik ke belakang untuk menemui suami dan anakku yang berada di bawah. Kosong, tak ada siapapun di sini. Saat sudah berada di bawah, tak ada seorang pun, baik itu Andi ataupun Mas Anda. Tanpa sadar pipiku mulai basah karena air mata yang berjatuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mas, Andi, di mana kalian? Aku berteriak mencari mereka. Sepi, tak ada yang menjawab panggilanku. Yang terdengar hanyalah suara hujan dan petir yang sesekali menyambar. Lututku terasa lemas hingga tak mampu lagi menopang berat tubuh ini, hingga terduduk tanpa tenaga. Aku menangis sendiri di dalam kegelapan. Tolong ambilkan. Suara itu lagi. Kenapa dia mengikutiku hingga ke sini? Dan di mana keluargaku? Tubuhku seakan membeku. Tolong ambilkan. Tiba-tiba mataku menangkap sosok itu berdiri di bawah tangga. Kemudian dia maju perlahan demi perlahan, seperti sengaja mendekatiku. Pergi, jangan ganggu. Dia tidak menghentikan langkah, dan sialnya, aku tak mampu beranjak dari tempat ini. Jangankan berlari, untuk berdiri saja, rasanya tidak mampu lagi. Yang mampu kulakukan hanya bergeser sedikit ke belakang dengan cara merangkak. Tolong ambilkan. Dek, dia sekarang sudah berada tepat di hadapanku, diselimuti kegelapan malam. Aku menutup mata rapat-rapat berharap bahwa setelah membukanya, sosok itu sudah menghilang. Dingin, seketika sentuhan dingin mendarat di permukaan kulit kakiku. Aku menangis meraung sejadi-jadinya, tanpa berani membuka mata. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Sentuhan itu tiba-tiba merayap ke betis, lutut, kemudian pahaku. Seakan ada yang sedang merangkak perlahan di atas tubuh ini dan mendekati wajahku. Kemudian hening. Sentuhan itu menghilang begitu saja, seakan menguap di telan udara. Namun aku belum berani mencoba untuk membuka mata. Mungkin sebaiknya kutunggu saja beberapa menit ke depan. Semenit, 2 menit, bahkan sudah 5 menit. Rasanya aku terpaku dalam posisi ini. Tak terjadi apapun. Aku sudah merasa gelisah dengan situasi seperti ini. Rasanya ingin segera meloncat berdiri dan berlari keluar rumah dan meminta pertolongan terdekat, ke rumah ibu, mungkin. Iya, benar. Aku harus segera keluar dan berlari menerobos pintu yang terletak tak jauh dari posisiku terduduk lemas tadi. Yang harus kulakukan pertama kali adalah membuka mata, kemudian pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sesaat setelah aku membuka mata, tiba-tiba sesuatu menubruk tubuhku hingga terbaring terlentang, menatap ke langit-langit rumah ini. Dan dia sudah ada di atas, menindihku dengan rongga mata kosong yang meneteskan darah. Kemudian seraya berucap, ambilkan sekarang. Aku menjerit histeris sambil memejamkan mata, hingga tepukan kecil mendarat di pipiku. Bangun, bangun Lila. Cahaya yang terang menyakiti mataku. Dalam kondisi linglung, aku melihat Mas Anda dan Andi yang menatap dengan cemas. Mana dia? Aku terduduk lalu memandang seluruh ruangan dengan liar, seakan memastikan bahwa tak ada satupun sosok yang muncul untuk membahayakan kami. Mas Anda dan Andi menatapku dengan wajah yang heran. Tak ada siapapun di sini, Lila. Kami mendengar bunyi keras, seperti ada yang sedang terjatuh, dan mendapatkanmu terbaring di kamar ini, jawab Mas Anda. Kamar. Kulayangkan pandangan ke sekitar ruangan, dan baru menyadari bahwa saat ini kami memang berada di kamar. Tadi aku terjatuh, dan
Aku memegang pelipis, mencoba untuk mengingat-ingat kejadian barusan terjadi. Iya Lila, kau terjatuh. Tepat saat lampu menyala. Kami berlari ke atas dan kau sudah terbaring di sini. Jelas Mas Handa. Secepat itu, aku merasa heran karena rasanya cukup lama saat mengalami kejadian mengerikan seperti tadi, hingga benar-benar tersadar di sini. Iya, secepat itu. Mungkin tak lebih dari 2 menit, jawab Mas Handa. Aku duduk terdiam sejenak. Gila. Entah yang barusan adalah mimpi atau hanya halusinasi saja. Tapi rasanya cerita-cerita yang dijadikan Andi sebelumnya. yang dijelaskan Andi sebelumnya sudah membuatku terpengaruh. Sekarang aku bisa paham kenapa seseorang menjadi sangat penakut setelah mendengar, membaca, atau menonton film horor. Karena cerita-cerita mengerikan yang sudah dikisahkan oleh ibu mertuaku kini tak hanya membuat Andi menjadi penakut, tapi mempengaruhi jalan pikiran, bahkan alam bawah sadarku. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.